Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Manhajul Qasid ya. Minhajul Qasid. Ya, Manhajul Qasid. Ringkasan dari ringkasan. Di halaman 57. Bahasnya ada Lima dia baik dan di situ masalah gini, itu bos yang mereng-mereng Ada suara lain. Ini Pak Jaya ini. Ini matikan mic-nya Pak Jaya. Ya, siapa yang mau baca ini bahasanya mudah nggak sulit siapa? Tujuh. Sifatul masyrutatu, silakan. Siapa yang mau baca? Mau coba? Halaman berapa? Ini ada 57. di layar 57. Coba Dad. Silakan, banyak. As-sifatul masyrutati Kenapa fi man masyrutati? Dibaca masyrutati ini kenapa? mutaf'ilah. Enggak, kan mudofnya ada alif lam itu. Sifat ya. As-sifat. Sifat ya. Bila dia sifat ya. Masyrutatu ya. Ya. Ya, lupa. As-sifatul masyrutatu fi man takhtaru suhbatihi. Nah, Suhbatah. syubhati jadi apa? Suhbatah. Berarti syubhatan. Ini mansub ya. Memilih orang yang memilih sahabatnya. Mansub ya. Maf'ul ya. Maf'ul bih Pak ya, dari tahta kan. Iya. Ya, lanjut. Rawaina 'anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Benar ini wasallam ya. Ini Annahu berarti qala. dimajulkan aja deh, ruwina ya. Oh, ruwina. Bukan rawaina ada. Oh iya bisa aja, bisa maklum ya. Ruwina kami betul ya kami. Rawaina kan. Ya, annahu qala. Annahu qala al-mar'u ala dini khalilihi. Terus Falyanzur ahadukum may yukhalil. May yukhalila. man yuholil. Yukhalil. May yukhalil. Bayam bagi Falyanzur ahadukum ya. man yuhol. Bayam bagi Dibaca apa dia? Marfu, mansur atau majrur? yang mana tadi? Man yuholilu ya, marfu karena tidak ada yang menunjukkan. Yukhalilu marfu. Tidak ada yang menunjukkan. Bayan bagi Bayam bagi ayyakuna fi man tu'saru suhbatahu. iman. Iya tuh tuh saru. Tu'saru suhbatahu. Jadi apa sobatan? Maf'ul. Tuh saru kan Suhbat. dia majul, Pak. Majul. Berarti ini fa'il. Naibul Tu'saru fa'il berarti. Sobatu. suhbatu ya. Tu'saru suhbatu. Khoms. Khomsa khisolin. Khomsa jadi apa? Fa'il ya. Eh? Maf'ul. Maf'ul. Dari mana? Dari ini habis fa'il. Nggak ada fa'il kan naibul fa'il tadi. Sobatu naibul fa'il, bukan fa'il. Habis naibul fa'il runtutannya apa? Lupa. Berarti apa ini bacanya? Khomsa. Kalau dibaca khomsa jadi apa? Yang lain boleh menjawab ya. Khobar, khobarnya kana ayyakuna. Isimnya mana isim kananya?
Ya, coba yang lainnya. Lupa pelajarannya. Isim kananya mana kalau dia khobar? Ayyakuna fiman. Ayyakuna ini kan Mana kana ya. isim kananya? Kirain ini ayyakuna kana dari kana. Iya, iya ayakuna. Iya, ayakuna itu kan dari kana. Iya kan harus ada isim dan khobar. Kalau tadi Om Sulbannya isimnya mana? Isim dari yakunanya. Tuh saru. Nggak bisa, tuh saru kan fiil. Masa fiil jadi isim? Oh, ya, ya, Tuh ya. saru kan fiil. Iman, Sat. Nah, fiman itu kan jar majrur rupanya. Fi itu huruf jar. Nah, jar majrur tidak bisa jadi isim karena tidak bisa jar majrur itu. Ya, nah paling bisa jar majrur itu jadi khobar, tidak jadi isimnya. Khobar kana muqaddam Ustaz. Ya, berarti isim kanannya mana, Ivan? Isim kanannya khamsu hisolin Ustaz. Nah, homsu berarti dibaca homsu tidak homsa. Karena isim kanannya marfu, khobar kanannya mansub mana? Fiman berupa jar majrur gitu. Jadi dahulukan muqaddam. Jadi asalnya fayan bagi an yakuna homsu hisolin fiman tuh sarusubatu asalnya gitu dibalik. Fimanya khobar. Iya, fimannya khobar. Jadi Khobar yang dari homsu kana. dia isim kanan ya. Baik, mau nerjemahin Pak? Coba sifat-sifat yang disyaratkan kepada orang-orang yang terpilih itu Pada sahabat orang yang terpilih kamu sahabat. tak tak tahu Tahtarut kamu itu kan. ya. Tak taruh atau tuh Tahtarut. taruh di sini ya. Sifat masrutoh fiman tak Fiman atau tuh taruh. dipilih berarti tukhtaru orang-orang yang Nah, dipilih kalau majul berarti yang dipilih bersahabat dengannya. ya. Jadi kalau kalau dibaca tak taruh maklum berarti kamu memilih bersahabat dengannya. Boleh Sifat-sifat yang bisa disyaratkan dua-duanya bisa ya. Tinggal tentunya bisa mana ada. di cocoknya. Hmm. Ya, kemudian rohayina Kami meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau Nabi Muhammad bersabda, seseorang eh, ini, berada di almar'u atas ala dini khalilihi. Falil apa Falil? Seorang yang di atas agamanya kekasihnya, Teman dekat ya. atau teman dekatnya. Seorang yang di atas agamanya teman dekatnya gitu, Ya. maka maka sungguh lihatlah salah satu di antara kalian daripada orang yang dikasihi atau orang yang Teman ya. orangnya Ya, atau orang yang dikasihi. cukup Pak ya, soalnya kita jelaskan. Ya, ya, monggo, monggo, Ini Cak. pembahasan berkenaan dengan adab ya, adab-adab pergaulan ya atau persahabatan. Ya, adab-adab persahabatan. Sebelumnya sudah dibahas sedikit ya, lalu di sini ada penjelasan tentang sifat-sifat ya yang disyaratkan pada orang yang dipilih ya, atau bisa juga kamu memilih bersahabat dengan. Ya, artinya kan ketika kita bersahabat, berteman, ya apalagi teman dekat, itu harus pilih-pilih ya. Jadi kamu pilih-pilih teman, ya sudah harus dipilih-pilih teman. Jadi syariat telah mengajarkan ya bagaimana memilih teman, apalagi teman dekat. Ya makanya di sini ada hadis ya yang sangat penting dalam persoalan pertemanan ini, yaitu dalam sebuah hadis ya rawaina dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol. Ya, ini kan riwayat Ahmad ya. Bentar, nomor 3. Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Tirmidzi menghasankannya.
Ya, jadi hadis ini bisa digunakan, ya dia hasan, ya, dihasankan oleh Tirmidzi. Ya, jadi almaru ala dini walilihi, seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Dia akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya dalam segi agama. Ya makanya apa falyanzur ahadukum man yuhalilu, maka hendaklah salah seorang dari kalian, maksudnya kalian semua ya, memperhatikan siapa atau kepada siapa dia berteman, atau siapa yang menjadi teman dekatnya. Jadi perhatikan teman dekat kita siapa, karena akan berpengaruh terhadap agama kita. Kalau berteman dengan orang yang melalaikan sholat, misalnya, pasti akan ikut-ikutan melalaikan sholat. Karena yang namanya teman, sahabat itu kan selalu menyesuaikan gitu ya kebiasaan-kebiasaan apa yang dilakukan. Ada kebersamaan, ada kesetiaan begitu ya, otomatis akan terbawa. Fayan bagi an yakuna fi man tu'saru suhbatuhu, maka selayaknya eh, apa namanya pada ya, ini bisa sesuai di apa susunannya dalam terjemahnya, pada orang yang didahulukan ya, tuh syarat didahulukan untuk berteman dengannya ya, memiliki 5 sifat ya, khamsu hisolin, 5 kriteria. Yang pertama, ini diringkas dulu ya, 5 kriteria itu an yakuna aqilan husnal huluki ghaira fasikin, ini atapnya ke akilan ya, dimansub. Wala mubtadiin ya, wala mubtadinya atap ke fasikin tadi ya, ghaira fasikin wala mubtadiin wala harisin ala dunia. Jadi 5 sifat kriteria itu pertama berakal ya, jadi berarti lawan dari berakal ya tidak berakal, bodoh gitu. Pintar ya, akilan, berakal, cerdas. Baik akhlaknya husnul huluk, tidak fasik, tidak ahli bidah, dan tidak berambisi terhadap dunia, cinta dunia. Ya, lalu oleh penulis dijelaskan alasan masing-masing. Amal aklu, adapun akal, jadi kenapa kita harus memilih teman yang berakal? Ya, fahuwa ra'sul amri, karena dia adalah kepala atau maksudnya pokok dari urusan, pangkal dari urusan. Wala khaira fi suhbatil ahmaqi, tidak ada kebaikan berteman dengan orang bodoh, ahmak. Ya, karena memang justru kita akan repot sendiri nanti, orang yang berpikirnya lambat itu kan, sedangkan kita ya walaupun bukan berarti kita menjauhi atau bagaimana ya. Jadi, untuk teman dekat itu kan artinya akan banyak berinteraksi dengan dia, gitu ya, kita menghabiskan waktu dengan dia. Nanti akan sia-sia, akan lama ya proses ya, yang dijalani. Melakukan berbagai hal itu jadi lama ya, orang-orang yang ya dari akalnya. Kenapa? Ya li'annahu yuridu an yanfa'aka fayaduruka. Ya karena dia ingin memberi manfaat kepadamu tapi malah memadaratkan, karena tadi ya bodoh itu ya. Jadi dia punya tujuannya bagus ya. Ya ingin memberimu manfaat tapi ya karena kebodohannya dia tidak tahu caranya, malah eh, realitanya malah memadaratkan gitu. Wa na'ni bil akili alladhi yafhamul umuro. Yang kita maksud dengan orang berakal adalah yang mengerti urusan ala mahya alaihi, sebagaimana hakikatnya. Ala mahya alaihi itu sesuai hakikat yang ia ada yang ia ada di atasnya. Maksudnya sesuai dengan hakikatnya. Ya, jadi yang namanya orang berakal itu sama ya orang berilmu. Ya, memahami perkara itu dengan benar, sesuai hakikatnya itu ya dengan benar,
sesuai fakta. Ya. Makanya kan pengertian ilmu itu kan idraku, ya idraku syai' ala ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Imma binafsihi, ya bisa dengan dirinya sendiri, artinya dia sudah tahu ya, sudah paham, sudah ngerti. Ya. Wa imma an yakuna bihaitsu idza ufhima fahima. Ya, dan bisa juga ya kalau dia di, dipahamkan dia akan paham. Ya, jadi tentu kan tidak mensyaratkan harus tahu segala hal ya, karena orang kan terbatas. Ada hal yang tidak diketahuinya. Jadi bukan berarti harus tahu segala, itu nggak mungkin. Tidak mungkin orang bisa mengerti semuanya. Nah, cuman orang berakal itu, walaupun dia misalnya awalnya tidak tahu, ketika diajari, ketika dipahamkan, dia akan mudah untuk paham. Ya, nah ini kan sesuai ya di dalam Al-Quran juga wa'arid anil jahilin, gitu, berpaling dari orang-orang bodoh. Tapi tentu tidak apa namanya, tidak secara vulgar ya gitu. Tetap kita harus menjaga perasaan, apalagi yang namanya akal itu kan juga pemberian Allah juga ya, pemberian Allah ya. Jadi kita tidak bisa memilih ya, ada orang yang lambat gitu akalnya ya. Tetap kita juga harus berbuat baik ya kepada mereka, membantu mereka gitu ya. Cuman intinya ini agar jangan sampai kita tadi itu ya madorot, menghabiskan waktu dan sebagainya. Tapi lebih baik ya kita teman dekat dengan orang-orang yang memang memiliki akal. Ya, atau makna bodoh itu sebetulnya bukan hanya dari segi kemampuan daya tangkap ya, akal. Ya, itu bisa jadi maknanya bodoh dari segi sikap. Ya, jadi melakukan tindakan-tindakan bodoh gitu. Dari segi sikap itu apalagi ya jelas harus dijauhi. Ya, jadi perilakunya tidak sesuai dengan omongannya misalnya. Warid anil jahilin, yaitu makna di dalam ayat Quran. Kemudian yang kedua, wa amma usulul, kenapa harus baik akhlaknya? Ya para Buddha dulu dia mesti idrubba akidin. Id di sini li ta'lil ya, bermakna karena. Karena banyak, rubah di sini li taksir gitu ya, menunjukkan banyak. Banyak orang yang berakal yaglibuhu ghadabun au syahwatun. Banyak orang yang berakal yang dikalahkan oleh kemarahan atau syahwat. Ya, itu realita kan begitu. Banyak ya orang yang cerdas, berakal, tapi dikalahkan oleh amarah. Makanya kan ada istilah, ada kecerdasan intelektual ya, ada kecerdasan emosional. Dia secara intelektual cerdas, tapi secara emosional tidak cerdas, tidak bisa mengendalikan dirinya, ya kan? Nah, ini juga ada pengaruh juga ya dari pendidikan sejak awal. Ya, nah inilah manhaj ya, pendidikan Islam itu harus betul-betul diikuti ya kalau tidak mau gagal ya di kemudian hari. Ya, karena pendidikan Islam itu kan memperhatikan yang paling pertama itu masalah hati, masalah mental, masalah emosional tadi itu. Ya, ditanamkan iman kepada Allah, diajarkan adab. Ya, nah eh, hati dulu yang lebih utama itu, baru kemudian nanti akal, baru kemudian fisik. Pendidikan Islam itu lengkap tiga-tiganya, tapi prioritas itu hati. Ya, bagaimana dia mentalnya itu dididik dulu. Nah, sekarang banyak sekolah, banyak pendidikan yang lebih
fokus perhatiannya ke akal, kognitif, prestasi. Ya anak sejak kecil udah didorong untuk berprestasi, tapi mentalnya tidak dibangun. Nah ini nih, apapun prestasi itu, termasuk juga prestasi dalam masalah agama. Hati-hati ya, para orang tua dia berambisi anaknya untuk hafid Quran misalnya ya, banyak menguasai ilmu, berprestasi lomba sana sini, tapi mental tidak dipersiapkan. Bahaya, anak itu akan stres ya, dan tidak sedikit ya anak itu jadi kacau ya di masa. Jadi jangan bangga kalau usia usia dasar, usia awal apa usia SD gitu, usia dasar atau TK SD itu masa untuk pembentukan karakter dulu ya, jangan terlalu fokus kepada prestasi ya, penanaman iman, adab ya, mental gitu ya. Jangan dulu diarahkan ke banyak prestasi, jangan. Justru untuk membangun dulu pondasi ya karakternya, nah baru nanti di SMP, SMA itu ya udah masuk masa balik. Nah itu silakan ketika mental sudah terbangun itu nggak usah disuruh, nggak usah didorong juga, dia akan jalan sendiri ketika sudah punya karakter kuat, sudah punya minat terhadap ilmu. Ya, itu membangun mentalnya itu. Ya, jadi ada orang yang secara kognitif, yang akil, yang berakal, tapi secara mental lemah. Maka dia terkuasai ya, dikalahkan oleh kemarahan, oleh syahwat. Karena tadi tidak ditanamkan dulu ya mentalnya. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan orang yang kuat itu bukan bukan jago gulat, yaitu fisik gitu ya. Di pendidikan itu kan tiga, ada hati, akal, dan fisik. Yang paling utama hati. Makanya Rasul mengatakan laisa syadidu bisur'a innama syadidu ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu bukanlah yang jago gulat, ya. Jago gulat kalau bertarung dia menang. Tapi orang yang kuat itu adalah Meditation. yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Itu orang yang paling kuat kata Rasulullah SAW. Gitu. Ya, atau terkalahkan oleh syahwat. Ya, baik itu syahwat, syahwat itu banyak, ada syahwat terhadap makanan, syahwat terhadap harta benda ya. Jadi apa namanya ingin memiliki barang-barang yang mewah ya, membeli HP, membeli motor dan sebagainya, itu syahwat terhadap harta. Atau syahwat terhadap lawan jenis, itu juga syahwat. Syahwat terhadap pujian, ingin dipuji, ingin selalu diangkat gitu. Nah, ini bahaya juga ya untuk mendidik anak. Kalau anak itu terus-terus dipuji, nggak pernah apa namanya anak itu dilatih ya eh, apa namanya dia disiapkan ya mentalnya, karena itu akan bahaya ya kalau anak itu selalu dipuji. Ketika dia mendapatkan hinaan dari orang itu langsung down karena tidak tidak siap ya, karena selalu dipuji. Makanya jangan selalu memuji, tapi bentuknya kan apresiasi gitu kan, bukan bukan memuji ya. Fayuti wawahu, lalu dia mengikuti hawa nafsunya, fala khairu fi suhbati. Nah, tidak ada juga kebaikan berteman dengan ya. Nah, ini juga masalah pertemanan ini kan bukan hanya bagi kita saja yang dewasa, juga bagi anak-anak kita terapkan untuk memilih teman yang baik. Nah, kita memperhatikan juga teman-teman anak kita itu, karena ini mempengaruhi nanti sikap dia. Bahkan dalam hadis lain kan siapa yang berteman dengan tukang minyak wangi akan ke bawah harumnya. Ya. Siapa yang berteman dengan pandai besi, ya tukang las gitu ya, dia akan terbawa baunya ya, terbawa hitamnya. Nah, jadi harus memperhatikan betul ya dengan siapa
kita ya, kalau kita misalnya dewasa bisa apa namanya, memproteksi diri gitu ya, dari hal-hal yang buruk dari orang. Walaupun tetap ya kita juga bisa jadi tanpa sadar ada pengaruh-pengaruh buruk. Ya, nah kepada anak-anak kita ini harus lebih memperhatikan ya karena akan dipengaruhi. Kemudian wa amal fasiku, adapun fasik, nah ini tidak boleh fasik teman kita. Kenapa? Fa innahu la yahullah. Karena dia tidak takut kepada Allah. Wa man la yahullah ta'ala la tu'man ghailatuhu. Siapa yang tidak takut kepada Allah, tidak aman ketergelincirannya. Wala yuthaku bihi, dan dia tidak bisa dipercaya. Ukurannya itu, kalau dia kepada Allah aja udah durhaka, udah fasik, udah melanggar, ya apalagi urusan dengan kita gitu. Apalagi urusan dengan kita, pasti dia akan melanggar ya, akan mengingkari misalnya kalau berjanji, akan hianat kalau diberi amanah. Ya karena amanah dengan Allah saja dia lalaikan. Gitu. Termasuk juga memilih pasangan ya, suami istri itu. Ya, kenapa dipilih yang soleh, soleha? Ya, itu tadi, karena kalau kepada Allah saja dia sudah melakukan kewajiban, ya, maka itu akan mendorong dia akan menjalankan amanah-amanah yang lain. Wa amal mubtadi, adapun orang yang pelaku bid'ah ya atau ahli bid'ah, fayahofu min suhbatihi bi sarayati bid'atihi. Maka fayuhofu ya berarti ditakutkan dari berteman bersahabat dengannya itu akan terkena bid'ahnya, ya akan mengalir ya apa ya terkena teraliri oleh bid'ahnya. Jadi bid'ah itu mengalir menular ya kepada kita. Jelas ya. Bid'ah di sini baik bid'ah itu kan ada dua ya, ada dalam keyakinan dan ada dalam amalan. Mungkin sudah tahu ya apa bid'ah ya, ada dalam keyakinan ya, keyakinan yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah gitu ya. Meyakini hal-hal yang hurufat, misalnya tahayul gitu ya. Itu kan bid'ah ya. Atau berupa amalan, melakukan amalan-amalan ya yang bid'ah, yang tidak ada landasannya dalam syariat. Ya, walaupun tentu ada ya hal yang disepakati, misalnya ada hal-hal yang memang masih jadi perdebatan apakah ini bid'ah atau bukan. Itu berarti perlu ilmu juga untuk mempelajarinya. Ya, yang penting kalau kita misalnya meyakini sesuatu ini bid'ah, lalu ada orang yang melakukan itu, ya kita harus berhati-hati juga berteman dengan dia, karena khawatir terbawa. Gitu. Ya kalau bisa didakwahi ya silakan. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab berkata, "Alaika biwanis sidqi, hendaklah kamu berpegang yaitu memilih ya teman yang jujur, ta'ish fi aknabihim. Hiduplah di pundak-pundak mereka, maksudnya bersama dengan mereka. Fa'inahum zinatun fil rakhai wa iddatun fil balai. Atau wa'uddah ya, bukan tidak wa'uddatun fil balai. Karena mereka adalah hiasan pada saat senang dan bekal ya pada saat terkena ujian. Jadi ketika senang itu orang-orang juri itu menjadi penghias ya bagi kita karena mereka ikut senang ya dengan kita gitu kan. Nah, dan dia akan menjadi bekal ya yang akan membantu gitu ya pada saat kita kesulitan fil balai. Artinya dia jujur berteman dengan kita itu jujur gitu kan karena Allah, karena ada cinta, ada kasih sayang ya.
di antara persahabatan itu dia jujur, tidak menyembunyikan ya sesuatu, tidak apa ada kepentingan dia yang disembunyikan ya, atau tidak hanya mencari untungnya saja gitu kan. Jika kita kesulitan ya pada kabur temannya, itu nggak ada yang peduli. Wado amroahi ka ala ahsanihi, dan letakkanlah urusan saudaramu di atas yang terbaiknya, hatta yaji aka ma yukeli ka minhu, sampai datang kepadamu apa yang apa meninggalkanmu darinya. Ya, jadi letakkan urusan saudaramu itu pada yang terbaik sampai ia datang kepadamu. Ya, artinya supaya ia datang pada saat orang-orang itu meninggalkan mayukli kami. Wa tazil aduwaka, jauhi musuhmu, wahdir sodikoka ilal amin. Fawahdar, ya hati-hatilah terhadap temanmu ya kecuali yang amanah ya. Ini juga sesuai dengan tuntunan Nabi ya, karena kan ini sebetulnya kesimpulan-kesimpulan. Dalam hadis itu ada kan, jangan berteman ya kecuali dengan orang bertakwa, dengan beriman, itu ada. Wala amin ila man Allah taala, tidak ada orang yang amanah kecuali yang takut pada Allah. Wala tasab al fajiro, jangan berteman dengan orang yang fajir, pendosa ya, tukang maksiat ya. Fatata'alamu min fujuri, lalu kamu belajar dari kedurhakaannya. Wala tutlihu ala sirrika, jangan memasukkan dia dalam rahasiamu ya. Jadi jangan kita menyebar rahasia ke orang tersebut, orang yang fajir, orang yang tidak amanah, itu bahaya. Nanti rahasia kita disebarkan gitu ya oleh dia. Wastasyir fi amrika aladina yahsyawna Allah ta'ala. Nah, bermusyawarah. Nah, kita milih nih untuk bermusyawarah. Misalnya kan minta pendapat. Ya, minta pendapatnya kepada siapa? Kepada orang yang takut pada Allah. Jangan ke siapa aja gitu. Jadi curhat. Jangan ke siapa aja. Kita harus milih orang yang kira-kira bisa dipercaya, yang punya rasa takut kepada Allah. Ya, sehingga nanti ketika kita meminta pendapat, dia akan memberi pendapat yang baik. Dia bahkan yang terbaik gitu kan buat kita. Ini jelas sekali ya tuntunannya agar kita dalam masalah pertemanan, pergaulan itu lebih terarah, lebih bagus gitu ya. Allah alam shop. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan. Ustad mau tanya, Ustad. Ya, saya perasaannya. Eh, Anda perhatikan, Ustad, dari kelompok pengajian yang lain, mungkin Anda nggak sebut namanya, Ustad ya. Jadi Ya. melihat kelompok pengajian yang tidak sekelompok dengan mereka itu, melihat ke kita itu ahli bidah, Ustad. Padahal mungkin tadi kata Ustad itu masih dalam hilafiyah gitu. Kemudian Ya. juga kita seorang yang jahil, bodoh gitu. Sehingga kita itu dijauhi, Ustad. Bahkan mungkin kalau salam pun nggak dijawab salam kita. Kalau kita jadi imam, dia lebih baik nggak makmum. Itu yang salahnya itu apakah murid-muridnya mereka itu belum paham ataukah memang manhajnya seperti itu, Ustaz? Ya itu gulu itu Pak ya. Jadi gulu ya, berlebih-lebihan. Apa namanya, padahal ya secara umum sebetulnya ini kan ini dalam rangka memilih teman yang dekat ya, orang-orang yang akan banyak intensitasnya dengan kita, teman dekat ya. Adapun persaudaraan secara umum kita kan bersaudara, innamal mu'minuna ikhwatu ya, maka di situ berlaku hak sesama muslim ya, hak sesama muslim ya, untuk makanya kan Rasulullah SAW menyebutkan akul muslimi al muslimi situnya idza kita fasalim alaihi kan gitu ya. Kalau bertemu ucapkan salam itu hak, ketika apa kan kewajiban ya. Hak di situ kan maknanya kewajiban.
Ya, jadi ketika bertemu ucapan salam, maka wajib menjawab salam itu kan wajib. Kenapa dia tidak mau menjawab salam? Ya kan? Jadi di situ ada hak hak sesama muslim. Kemudian juga mereka tadi guru ya berlebihan atau karena pendek pemahamannya, dangkal ya memahami hakikat-hakikat agama, bahwa ilmu agama ini luas ya. Jadi kan mereka itu pengajaran itu doktrin gitu, tanpa disampaikan keluasan ya ajaran Islam. Bahkan ada perbedaan pendapat para ulama ya, digali misalnya cara memahami dalil ini ada perbedaan gitu kan. Khilafiyah. Nah, itu tidak diajarkan. Sehingga tidak tumbuh toleransi di dalam dirinya. Diajarin itu doktrin bahwa misalnya hadis ini atau ayat ini dipahaminya begini, seakan-akan hanya itu saja pemahamannya. Makanya pemahaman yang selain yang kita pahami itu semuanya sesat. Saya mengatasnamakan salaf gitu, manhaj salaf, ya mengklaim gitu. Dan itu sempit, pemahaman dia sempit seperti itu. Ya, jadi mudah menuduh yang di luar pemahaman dia, ya sebagai orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, ya semua sehingga ya tadi ya mudah menuduh orang bid'ah. Ya, ini mereka menjauhinya, bahkan tadi eh, jawab salam pun tidak dijawab, kasar gitu kepada sesama muslim. Ini rusak, nah seperti itu. Rusak ya, tidak benar. Justru kita belajar ilmu itu secara ilmiah, ya, berdasarkan ilmunya. Ada hal-hal yang disepakati, misalnya kebedaannya, ada yang diperselisihkan, ada yang diperselisihkan, berarti ada toleransi. Walaupun misalnya kita meyakini oh ini beda, tapi kan ada ulama lain yang menganggap itu tidak bid'ah. Berarti dalam menilai bid'ah sesuatu juga ilafiyah. Berarti kita harus menghormati pihak tersebut. Ya, jangan sikap kita ya berlebihan. Apa-apa bid'ah ya bid'ah. Biasanya orang lain kita nuduhnya apa-apa bid'ah. Yang Ya, jangan kalau khilafiyah ya saling menghormati. Karena kan di dalam bid'ah juga ada khilafiyahnya. Misalnya menurut ini ulama ini bid'ah, menurut ulama ini tidak bid'ah. Berarti kan harus toleransi itu. Ya, dan masing-masing orang berhak mengatakan ini beda, berhak karena dia misalnya pernah dalil. Tidak usah marah. Jadi misalnya yang menganggap ini tidak beda oleh orang yang dianggap itu beda, ketika perbuatan tersebut disebut itu kita marah, ya jangan marah, justru kita menghormati dia berpendapat bahwa itu bid'ah. Tidak boleh kita memaksa orang yang suatu yang hilafiyah tapi dipaksa supaya semua mengatakan ini bahwa ini tidak bid'ah padahal ada hilafiyah. Nah, nggak boleh juga begitu. Ya. Nah, ketika ada bid'ah hasanah. menyampaikan kepada orang, itu juga kan dengan cara yang baik. Ya, dengan adab yang baik. Kalau memang diskusi dengan cara yang baik. Begitu ya, tidak menghina, tidak memvonis ya kepada orang. Jadi yang kita nilai, yang kita hukumi itu kan perbuatannya, bukan orang. Ya. Jadi intinya itu harus saling toleransi ya, menghargai. Karena ilmu Islam ini luas ya, barangkali kita belum mempelajari gitu ya sampai ke sana sehingga orang berkesimpulan lain. Kalau kita sudah mempelajari pun ternyata memang begini gitu alur cara memahaminya, pendalilannya gitu. Ya. Nah, walaupun benar misalnya orang itu pelaku bid'ah ya, bahkan pendosa tadi fajir. Nah, tetap kita juga kan ada kesempatan, ada peluang untuk berdakwah kepada dia. Yang namanya dakwah ya dengan cara yang baik, dengan pendekatan, bukan diponis, bukan dihina,
Justru orang malah lari, tidak ada dakwah berarti kalau begitu. Ya, jadi baik itu orang itu masih diperselisihkan misalnya kebid'ahan, bukan bid'ahannya, ataupun memang dia nyata-nyata sudah berbuat bid'ah, tetap kita harus berlemah lembut kepada mereka. Harus menyikapinya dengan cara yang baik. Ya, jadi keliru tadi ya sikap-sikap tadi yang disampaikan itu. Ya. Bagaimana dengan bid'ah yang hasanah, kemudian bid'ah yang dolala, itu pendapat Ustaz gimana tuh? Apa semua bid'ah itu sesat? Apa ada yang bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah? Ya itu kan Itu gimana? sebetulnya berbeda dalam istilah ya. Bisa jadi secara esensinya ada ketemunya, misalnya orang menggunakan istilah bid'ah hasanah, maksudnya bukan bid'ah hakiki secara hakiki. Ya. Ya misalnya dalam pihak lain menyebutnya dia sebetulnya bukan bukan bid'ah, cuman dia yang pihak lain mengistilahkan dengan bid'ah. Ya, misalnya dengan maslahat mursalah gitu kan. Itu yang maslahat yang memang belum ada di zaman Nabi, tapi dia memberi kemaslahatan. Ya, misalnya mengkodifikasi Al-Quran, gitu kan, membukukan ya, mushaf itu di zaman Nabi belum ada. Nah itu apakah mau disebut maslahat mursalah atau bid'ah hasanah? Itu perbedaan istilah aja. Hmm. Ya, itu diterima kan apa namanya mengumpulkan Quran, jamul Quran ya, menyusunnya dalam mushaf. Itu kan bahkan menjadi ijma para sahabat. Itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, apakah itu Ya. disebut bid'ah hasanah ataukah tidak? Nah, itu yang berbeda istilahnya. Jadi bisa Ya. jadi orang yang menyebut bid'ah hasanah itu sebetulnya secara hakikatnya dia bukan bid'ah gitu. Ya hanya perbedaan istilah. Nah, cuman ya jangan juga istilah bid'ah hasanah itu dijadikan alasan ya segala hal yang dianggap baik itu juga harus ada standarnya, harus ada patokannya gitu ya. Ya. Hal-hal yang jelas-jelas misalnya melanggar, ya jangan disebut bid'ah sih, yang jangan bermudah-mudahan lah itu. Jadi jangan bermudah-mudahan memponis bid'ah dan jangan juga bermudah-mudahan menyebut sebagai bid'ah hasanah gitu. Makanya harus berhati-hati karena masalah bid'ah ini yang jelas diperingatkan oleh Nabi. Ya. Jadi jangan juga bermudah-mudahan nggak apa-apa. Jadi banyak hal digampangkan gitu. Ya anggap nggak apa-apa. Justru kita harus berhati-hati. Jangan-jangan kita terjatuh kepada bid'ah. Dan yang memperingatkan bid'ah itu kan Nabi. Kenapa kita harus alergi dengan kata-kata bid'ah? Ya makanya ada kaidah lebih baik menjauhi sesuatu yang ada kemungkinan bid'ah itu ya daripada melakukan suatu sunnah yang masih diragukan. Karena yang namanya misalnya itu sunnah, sunnah kan tidak wajib. Daripada kita jadi bid'ah, ini ditinggalkan. Jadi haruslah ada dalam diri kita itu kehati-hatian dari melakukan bid'ah. Jadi sebetulnya kalau kita ambil sisi positif ya berpikir positif ketika orang bid'ah itu justru itu menjadi eh, apa namanya pengingat gitu bagi kita agar kita berhati-hati dari bid'ah. Karena bahaya itu. Bukan dalam maksud untuk menghina kita, memponis kita, bahkan memponis kita sebagai ahli neraka. Bukan itu. Justru kita harus menerimanya dengan pikiran positif. Ya, jadi Ya. agar kita lebih berhati-hati lagi ya dari terjatuh kepada kebid'ahan itu ya. Berarti yang pegangannya cuman bilangnya kulu bid'ah bid'atin dolalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Itu titik, nggak ada komanya. Itu termasuk dangkal nggak ada pikiran kayak gitu. Penafsiran itu aja.
Nah itu apa namanya para ulama, masalahnya berbeda pendapatnya para ulama, bukan orang-orang awam. Jadi para ulama berbeda pendapat memahami kulu itu. Ya, apakah kulu itu berlaku semua ya, ataukah ada pengecualian? Hanya kembali tadi penggunaan istilah itu yang dimaksud. Ya, jadi yang mengatakan kullu bid'atin, semua bid'ah itu adalah saya, itu juga para ulama juga. Ya, para ulama juga gitu, bukan orang sembarangan. Tidak bisa kita merendahkan. Itu adalah para ulama juga. Nah, ketika mengatakan semua bid'ah itu sesat, ya artinya bid'ah secara hakiki, secara syariah. Ya, jadi kalau ada hal-hal yang baru gitu ya, yang ada kemaslahatan di situ, ya yang dibolehkan ya seperti tadi. Nah, itu tidak disebut bid'ah. Kalau mengatakan tadi semua bid'ah sesat, ya. Atau juga sebetulnya dibagi juga ya, orang yang mengatakan kulu itu semua itu dibagi juga, ada bid'ah secara syariah, ada bid'ah secara lugawiyah. Dibagi juga, makanya kan ketika Umar melakukan sholat tarawih berjamaah, Umar kan mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik Hmm. bid'ah itu ini. Umar kan menyebutnya Ya. sebagai bid'ah, tapi dilakukan oleh Umar. Nah, itu bid'ah secara lugawiyah ditafsirkan ya oleh satu pihak. Nah, orang yang menggunakan istilah adanya bid'ah hasanah atau ulama, itu juga ulama juga. Ya, itu menyebut seperti yang dilakukan oleh Umar gitu ya, itu bid'ah hasanah. Ya. Jadi perbedaan istilah aja sebetulnya. Kita jangan terlalu panas itu ya dalam masalah ini, perbedaan istilah aja. Ya, tinggal nanti setelah kita meneliti ya bahwa menimbang-nimbang amalnya kira-kira termasuk bid'ah, bid'ah ataukah bukan ya, atau dalam istilah lain bid'ah hasanah atau bid'ah sayyi'ah gitu kan. Nah, itu nanti Jadi kalau pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan ya hasil pertimbangan dirinya. Gitu. jangan pakai Ada HP jadi perbedaan ya pendapat berarti. itu jangan dibawa emosi, tapi sebagai masukan aja buat kita. Ya, Iya sebagai kalau masukan, sebagai mungkin ya supaya kita lebih berhati-hati dalam beramal. Jadi jangan dianggapnya itu sebagai sebuah permusuhan terus gitu kan, jangan. ya Saling dialog, saling memberi masukan, begitu. Berbeda. Jangan disikapi sebagai sebuah permusuhan. siap siap siap. Ya, Syukron. baik, cukup ya Pak Gunanto, ada Assalamualaikum. mungkin ya, misalnya. Eh, Anu pengen bertanya, apa kan di lingkungan sekitar Ana itu adanya itu masjid terdekat itu masjidnya ulama Nambang lah, yang mungkin kita semuanya tahu Hmm. itu kan kayak sholat itu juga ada amalan-amalan kayak usoli dan lain-lain itu, terus mungkin banyak kegiatan yang mereka lakukan seperti apa tahlilan, yasinan seperti itu. Nah, kalau untuk sholat berjamaah sendiri itu hukumnya kan wajib ya bagi laki-laki. Nah, itu bagaimana ya hukumnya kalau anak itu ikut bermakmum di situ, sedangkan pilihan masjid satunya itu lebih parah lagi. Itu masjidnya orang-orang takfir. Anak sendiri bagian dari kelompok itu. Hmm. Sebaiknya bagaimana kalau posisinya seperti anak begini? Ya. Ya itu tadi ya sebagaimana yang sudah Ana sampaikan. Jadi memang kita harus mempelajari lebih dalam ya, makanya kajian kitab seperti ini. Karena kalau kita semakin mempelajari lebih dalam, menggali lebih dalam ya, ternyata ada keluasan-keluasan. Ya jangan terlalu sempit gitu ya, memahami seperti misalnya hukum sholat berjamaah itu hilafiyah ya, kalau menurut
Madhab Hanbali ya tentu itu fardu ain. Ya kecuali ada udzur. Kalau ada udzur tetap aja ya itu boleh ya ada udzur tidak sholat berjamaah. Kalau dalam madhab lain itu tidak sampai fardu ain. Ya, ada Syafi'i yang ya. mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah, tidak sampai fardu ain ya. Tapi memang sunnah muakkadah itu yang di sana ditekankan kan sampai Rasul kan dalam hadisnya akan membakar rumah-rumah yang tidak mau sholat berjamaah. Tapi Ya. secara faktanya kan tidak sampai terjadi itu. Ya, sebagai ancaman keras saja ya, sehingga bisa juga dipahami sebagai sunnah muakkadah. Ya intinya ada dorongan kuat lah untuk sholat berjamaah. Nah, Ya, selama kemudian ini masalah-masalah tadi ya seperti adanya musolli itu ilafiyah ya mengucapkan musolli itu mungkin kalau yang belajarnya istilahnya masih sedikit lah informasinya gitu ya tadi misalnya dikatakan ini bid'ah ya kunut bid'ah. Nah, boleh saja berkeyakinan misalnya itu bid'ah tapi bid'ahnya hilafiyah ya karena ya, talafut biniat ya melafadzkan niat ya itu hilafiyah di kalangan para ulama ya dalam mazhab Syafi'i para ulama Talafut. ya Talafut ya Ustaz. ya talafut mengucapkan niat ya mengucapkan niat ya itu adalah hasil dari istihad ya apa dengan tujuan untuk membantu menghadirkan niat dan itu ketika mereka melafalkan niat itu bukan termasuk bagian dari sholat karena belum mulai sholat ya. ya, jadi tidak menambah-nambah ritual baru dalam sholat sebetulnya orang yang bertalafut niat itu Jadi tidak bukan bermanfaat. belum masuk sholat karena masuk sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram ya jadi dia melafadzkan niat itu adalah tujuannya pada saat takbiratul ihram itu hadir di dalam hati karena niat itu di dalam hati sepakat para ulama yang namanya itu di dalam hati mahaluhal qalb Wajibnya ya tadi. ya jadi ketika takbiratul ihram di hatinya hadir niat itu ini mau sholat apa gitu ya berapa rakaat. Nah, adapun lafaz itu di luar sholat tujuannya apa untuk membantu ya untuk membantu menghadirkan eh, Hmm. apa namanya niat itu dalam hati ketika takbiratul ihramnya itu adalah ijtihad banyak ulama di mazhab Syafi'i itu kan banyak sekali para ulama di situ yang tidak bisa kita menganggap enteng ya jadi orang yang memilih misalnya menggunakan musolli ya kita hormati ya karena itu juga ada landasan-landasannya. Nah, orang yang memilih untuk tidak menggunakan musolli pun karena khawatir tadi itu ya. Walaupun sebenarnya bukan bagian dari sholat, di luar sholat, sebelum sholat. Ya, tapi ada orang yang memilih lebih baik berhati-hati karena Rasul tidak melakukannya. Ya itu hak dan itu juga ada para ulamanya juga. Ya, ada para ulamanya juga yang memilih itu. Gitu kan? Ya, nah, sehingga itu jangan terlalu dijadikan masalah besar dalam masalah itu. Apalagi dalam mengucapkan usholi kan masing-masing bukan sesuatu yang misalnya harus ngikut semua kalau imamnya usholi makmum harus usholi ya kan enggak itu kan masing-masing mau melafadzkan usholi itu kan masing-masing ya jadi saya kira tidak terlalu bermasalah ketika jamaahnya misalnya banyak melafadzkan niat atau bahkan imamnya gitu ya itu hilafiyah masalah yang hilafiyah bukan bid'ah yang disepakati termasuk juga kunut itu kan hilafiyah ya hilafiyah karena perbedaannya itu dalam hadisnya ada hanya berbeda dalam menilai hadis dan para ulama hadis pun terbagi ada yang menghasankan misalkan ada yang mendoifkan ya itu dalam masalah itu ya termasuk apa tahlilan tadi itu kan itu perbedaan hilafiyah dan kita berhak misalnya mengatakan itu bid'ah boleh karena tadi
Bidah itu juga bisa hilafiyah. Jadi jangan melarang juga orang mengatakan itu bidah gitu. Jangan melarang karena itu sudah apa berdasarkan dalil ya keyakinan ya harus dihormati juga. Kita mengatakan itu jangan tersinggung ketika disebut bidah karena itu wilayah ilmiah. Memang bid'ah Ya, Pak Ustaz. ketika misalnya mengatakan tahlilan bidah, ya memang hasil kesimpulan berdasarkan dalilnya seperti itu. Ada yang mengatakan tahlilan bukan bidah, saling menghormati saja. Ya, lalu saling menghormati itu artinya misalnya yang tidak tahlilan ya dia tidak pasti tidak akan ikut tahlilan. Sehingga orang-orang yang tahlilan itu jangan memandang buruk, harus menghormati pendirian dia tidak tahlilan, ya sudah saling menghormati. Masalahnya itu kan tidak saling menghormati, berprasangka buruk gitu kan, bahkan memandang dengan pandangan yang buruk gitu kan, tidak baik terhadap perbedaan itu. Ya, adapun tadi ya, misalnya kalau bisa seperti tadi ya, toleransi, kita juga bisa melakukan sesuai pendirian kita, tidak boleh ada paksaan, gitu kan, saling dihormati. Ya, lalu kemudian kita mau milih ke masjid mana itu pilihan. Misalnya kita lebih nyaman di masjid, bahkan misalnya lebih jauh ya dari masjid yang dekat ini, itu adalah pilihan boleh-boleh saja. Ya, ke masjid mana yang kita lebih nyaman sesuai dengan pilihan-pilihan kita. Ya, karena setiap orang itu berhak memilih. Seawam apapun orang berhak memilih dia mau mengikuti ijtihad ulama yang mana. Gitu. Ya, ini kadang-kadang tadi ya ada yang sebetulnya hilafiyah gitu ya, bidah itu, maka perlu kita untuk mempelajari agar kita lebih mudah di dalam menghadapi realita kehidupan. Karena kalau enggak akan sulit. Jadi Mempersulit sulit. diri ya, Ti? Hah? Mempersulit diri ya. Ya ini kan kita sulit menghadapi orang, oh ini beda, ini sesat. Jadi kita mau kemana? Akhirnya tidak Mazhab kita enggak bisa ikut. bergaul, tidak bisa berinteraksi. Ya makanya kata para ulama, apa namanya, ta'alam ya al-khilaf biatasi sadruka. Pelajari perbedaan pendapat, maka hatimu akan lapang. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi Untuk tah apa? Pak? itu untuk aku pernah dapat apa ya kata daripada tahlilan sendiri itu diambil dari Apa? halala Pak? yuhalilu tahlil. Kata dari tahlilan aku Hmm. pernah dapat itu kalau di sorofnya diambil dari kata halala yuhalilu tahlilan. Betul tak? Iya, tahlil. Cuman tahlilnya pakai tanwin, Pak. Tapi Ya. tahlilan lan dalam bahasa Indonesia bukan bukan tanwin itu maksudnya apa ya? Bertahlil. Iya itu hanya sebutan aja. Misalnya sebutan. Iya. Iya, Tambahan secara Jawa. Ya. iya, sebutan aja. Tadi baca la ilaha illallah kan dat Hmm. tahlilan Ini itu masalahnya sih di intinya masyarakat kita itu ketika dalam masalah bid'ah ini belum bisa bertoleransi, belum bisa apa? Jadi dianggap bid'ah itu nggak ada perbedaan belah, justru dalam menilai apakah suatu amalan itu bid'ah atau tidak itu ada perbedaan pendapat. Seperti misalnya dalam masalah kunut subuh. Kan mazhab Hanafi jelas mengatakan kunut subuh bid'ah. hmm. Jadi yang mengatakan kunut subuh bid'ah itu bukan hanya orang-orang sekarang. Para ulama juga ada yang berpendapat begitu. Sedangkan mazhab Syafi'i justru sunnah. Bahkan sunnah abad. Sunnah abad itu kalau ditinggalkan dia sujud sahwi gitu kan. Kalau lupa, kalau lupa ya, lupa sujud sahwi untuk lupa. Kalau tidak lupa, Jangan lupa ya wis tunai kian itu para ulama besar juga yang begitu. Jadi kita itu harus terbiasa gitu dengan
Yang ini mengatakan Bedaan. yang ini tidak, ya itu ilafiyah. Jangan ngotot-ngotot dan jangan memaksa orang. Karena para ulama juga bisa berbeda pendapat tentang suatu amal itu apakah beda atau bahkan sunnah kan kebalikannya. Iya. Salah kunut subuh. Ya, itu. Ya mudah-mudahan ya bermanfaat dari pembahasan dan diskusi kita pada malam hari ini ya, dan Amin. tidak puas ya sehingga kita terus mempelajari lagi, menggali lagi ya kitab-kitab para ulama ya. Maka itulah tujuannya kita mengadakan kajian kitab seperti ini, kita membahas masalah itu secara ilmiah aja tanpa terikat ya, karena kan yang ikut ini heterogen dari berbagai latar Ya. belakang. Jadi kalau pembahasan ini ke pembahasan ilmiah kan enak ya. Hmm. Gitu. Di sini heterogen ya macam-macam gitu ya. Itu Ya. mudah-mudahan ini menjadi pendorong untuk kita lebih memandangnya secara ilmiah ya dalam berbagai permasalahan. Ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih atas segala Syukran. perhatian dan mohon maaf atas kekurangan.